terbata-bata begitu. Tapi setidaknya kita begitu bisa mengikuti juga akhirnya kan kita juga bisa membuat format-format baru, Pak. Misalnya, kami biasa buka-buka kelas itu mungkin di Surabaya, di Jogja, di beberapa kota misalnya dengan ketemu langsung dan open class. Nah, dengan adanya digital seperti ini akhirnya kita bisa menggunakan fungsi live dari sosmed ataupun nanti yang sudah recorded istilahnya. Nah, tinggal nanti topiknya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan atau permintaan, misalnya seperti itu. Lebih fleksibel, Pak ya? Betul, jadi lebih fleksibel dan konteksnya ketika kita berbicara mungkin hal yang sama, tidak melulu terus akhirnya kita berbicara tentang hal yang sama lagi, tapi bisa dengan file yang sama begitu, itu sudah bisa diputarkan begitu, Pak. Asik ini pembicaraan jadinya. Malah keluar jalur ini ya, Pak ya. Sambil nunggu nih, Pak. Iya. Pak Agus ini. Halo Pak Agus. Nggih. Belum masuk. Bisa dengan file yang sama begitu, itu sudah bisa diputarkan begitu, Pak. Kalau saya malah dari Aziz Ragen, Pak. Asik ini pembicaraan jadinya. Iya. itu salah satu jalur ini ya, Pak ya. Sambil nunggu nih, Pak. Timur Laut Amerika ya, Pak ya. Agus ini. Halo Pak Agus. Kalau plesetannya kan jadi Sragentina, Pak. Sragentina, betul. Iya. Kalau yang pulang selamat pagi Bu Tere. Ya. Salam sejahtera. Yang mana ya? Kabar sehat. Itu ngalah, Pak. Saya Jogja juga. Oh iya Bu. Saya Jogjanya Patang Puluhan Bu. Kalau Ibu pernah dengar. Saya Jalan Kaliurang Pak. Oh KM berapa ya Bu? KM 12 sebelum KM 12. UII Besi, Pak. Oh iya, daerah Besi itu pusatnya kuliner ya, Bu. Tapi kemarin pas habis Merapi itu rumah saya kosong, terus saya kalau pulang ke Suryo Putran. Suryo Putran berarti daerah dekat-dekat Taman Sari ya? Pak, Plengkung Gading. Plengkung Gading. Gudeg Wijilan, salah. Oh iya, Plengkung. Asli Patang Puluhan ya, Pak. Ya, Surya Putran. Enggak juga Bu, saya di Jogja dari 95, kecilnya dari Magelang begitu. Jadi sudah netap di Jogja aja begitu Bu. Oh nggih. Saya kan SMA di Jogja juga itu. Oh di mana Saint Mary, THR. Oh THR, terus, ya. Ya kuliah juga di Jogja juga, kemudian baru S2-nya saya di Jakarta di Gunadarma. Oh ya, Pondok Labu ya Bu ya? Dalam? Gunadarma yang Pondok Labu. Oh Gunadarma saya yang di Margonda, jadi saya Margonda. Oh iya sebelum Pondok Labu. Iya. Ngajar di Margonda dan kuliahnya di Kenari Pak. Oh, S2-nya di Kenari bersebelahan sama UI. Iya. Nggih. Ya. Ini sudah dibuka lockdown-nya Bu, monggo. Nggih. Pak Agus Rahman silakan. Halo Pak Agus. Pak Agus. Halo. Tes Pak, suara Pak. Belum keluar. Nah Pak, dengar Pak suaranya Pak? Ya sudah oke. Ya. Ini kebetulan di ruangan ada Bu Tiri, Pak Bukori, jadi gantian Pak mut-mutannya Pak. Mut-mutannya. Okay. Nanti moderatornya Pak Agus, Pak Imawan. Ya. Selamat datang Pak Imawan Adi. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk Pak Agus dan kita semua. Terima kasih. Selamat Apa pagi, kabar? Salam kenal Pak, saya Agus Pak. Ya, salam kenal kembali Bapak Agus. Saya dengan Himawan Adi, Pak. Kalau Pak Sunu, Bu Tiri, Jawa Tengah, saya di sampingnya Jawa Tengah, Pak. Oh, Jawa pinggir, Jawa Pak. Timur. Oh, Jawa Timur. Nggih. Monggo Pak Agus dibuka aja, sudah jam 9 lebih 9 ini kurang lebih.
Pak Sunu bisa dimulai, Pak? Sudah bisa dimulai aja Pak Agus, monggo. Sudah dimulai bisa? Ya. Selamat pagi semuanya, semangat selalu. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sunu selaku Koordinator Bispraktis dan Technical in Practice. Kemudian yang saya hormati narasumber hari ini, yang saya lihat kurikulum vitae-nya luar biasa, Pak. Bapak Himawan Adi MM. Beliau adalah finance planner, perencana keuangan, kemudian business coach, kemudian business owner. Nah, dan kami mengharap kepada semua mahasiswa, ada di mahasiswa Bispraktis semester 4, mengikuti seminar ini dengan serius, seksama. Ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti akan kita beri kesempatan. Ya, paling enggak setelah sesi ini selesai. Nah, jangan lupa diklik. Kemudian jangan juga lupa untuk ada di mahasiswa untuk presensi kehadiran, nanti akan di-share di grup. Tema judulnya sangat menarik, up to date. Saya membaca ini luar biasa, Pak Himawan Adi telah menyiapkan materinya, Pak. Judulnya adalah Milenial mengelola uang saat pandemi. Saya juga milenial loh Pak Himawan Adi. Kaum milenial. Milenial kali 2, Pak. Pak Sunu sudah bisa dimulai? Monggo Pak Agus, karena sudah hampir 50% ini peserta. Nah, sudah 50%. Pak Himawan Adi, sekedar informasi bahwa mahasiswa hari ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, semester 4. Dan Bispraktis ini serta Technical in Practice atau disingkat dengan TIP ini dikemas dengan mengkolaborasikan, Pak, antara dosen internal dengan narasumber yang pakar di bidangnya. Itu sekilas tentang Bispraktis. Dan waktu dan tempat langsung saya persilakan pada Pak Himawan Adi. Monggo Pak, silakan dimulai Pak. Baik, terima kasih Pak Agus, Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan mahasiswa. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita bermaksud diskusi ya tentang mungkin yang berhubungan dengan rekan-rekan semua yang mungkin berambil jurusan Fakultas Ekonomika dan juga Bisnis ya. Judul yang dipilih oleh panitia adalah tentang bagaimana milenial mengatur keuangan begitu. Nah, nanti ada mungkin 2 ataupun 3 sub ya, mungkin 2 sub yang perlu kita sampaikan. Yang pertama bagaimana kita mengatur keuangan dan bagaimana kita mengatur bisnis bagi yang sudah punya bisnis ataupun memulai bisnis bagi yang akan berbisnis. Karena apa? Harapan ataupun tujuan dari paparan kali ini kita bermaksud untuk memberikan satu wawasan bahwa yang namanya setelah kita studi kuliah tidak harus business owner atau bahkan sampai dengan investor, misalnya begitu ya. Nah, namun sebelum kita mulai ini mungkin saya bisa dibantu Pak Sunu ataupun Pak Agus untuk ini kalau saya menampilkan screen ya. Di awal ini saya tampilkan. Ya. Mohon dibantu apakah sudah terlihat? Masih proses Pak Himawan. Oh, masih proses ya. Masih proses. Nah, ini sembari proses kita sampaikan bagaimana akhirnya kita nanti bisa menentukan jalan hidup kita ya teman-teman. Apakah kita nanti mau pakai kalau pendekatan yang saya sampaikan tadi mungkin pendekatan 4 kuadran. Yaitu yang dicetuskan ataupun yang dibukukan oleh Robert T. Kiyosaki istilahnya ya. Karena di situ kita istilahnya bisa menentukan apakah tipe pekerjaan yang kita pilih itu sudah tepat seperti yang kita inginkan atau belum ya. Nah, namun sebelum di situ ini sembari nunggu screen ya, screennya sudah kelihatan. Sudah kelihatan Pak. Oh, sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Karena di tempat saya malah nggak kelihatan. Tinggal mengklik F5-nya ini, Pak, share screen-nya. F5 ya. Nah, ini termasuk salah satu gaptek saya ini, F5 ya.
Nah, ini yang perlu kita ketahui tentang bagaimana ketika milenial mengelola uang saat pandemi. Sebenarnya tidak hanya saat pandemi saja yang perlu kita kelola, tapi di kala normal. Apalagi kita berbicara misalnya ketika pandemi ya. Ketika pandemi ini makanya ada extra effort ya, ada usaha yang lebih keras dalam rangka kita mengelola. Nah, cuman ada satu joke atau satu pomeo ya yang bisa kita sampaikan bahwa hal tersulit dalam mengelola keuangan itu adalah ketika yang kebutuhannya itu banyak sekali, buat ini, buat itu, ya. Namun yang dikelola nggak ada, ya. Uangnya nggak ada. Ini yang paling sulit, ya. Sehingga kita bisa akan sampaikan bahwa mengelola keuangan itu memang dasarnya harus ada uangnya dulu. Kalau memang di sekarang sebagian rekan-rekan ternyata juga masih minim dan atau bahkan nggak ada, terus lantas bagaimana begitu ya? Nah, ini yang harus kita ciptakan sebagai revenue generator atau income generator. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah berbisnis ya. Nah, bisnis ini bisnis yang seperti apa? Nanti kita juga akan ulas ya. Di screen ini kita akan sampaikan tentang kebaikan untuk mengatur uang selagi muda. Kenapa sih selagi muda ini lebih baik? Nah, yang pertama masalah time horizon, rekan-rekan semua. Time horizon ini atau kita lebih menyebutnya dengan jangka waktu ya. Jangka waktu ini ketika semakin panjang itu maka akan semakin bagus karena apa? Yang namanya sukses itu kan persiapan ditambah kesempatan. Nah, kalau kesempatan sudah lewat sekali, 2 kali, 3 kali, tapi persiapan nggak pernah ada, maka suksesnya juga lewat ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Sehingga time horizon ini pun bisa dipakai ya untuk waktu produktif atau golden age ya. Dulu golden age itu diciptakan antara usia 30 sampai dengan 39. Namun di saat milenial ataupun digital era ataupun industri 4.0 sekarang ini ya, atau bahkan sudah mau menuju 5.0 ya, itu maka yang namanya golden age bukan lagi dari 30 sampai dengan 39, lebih mundur lagi, bahkan dari 20 pun sudah bisa. Sekarang rekan-rekan yang di bawah 20 yang sudah berkebebasan keuangan itu nggak sedikit. Rekan-rekan yang sudah punya bisnis di bawah usia 30, 25 itu sudah banyak, selainnya begitu ya. Nah, dari sinilah bagaimana akhirnya duit yang sudah kita hasilkan, terlepas juga akhirnya kita juga masih mungkin dapat dari orang tua, itu bisa kita kelolakan ya dengan pengelolaan yang baik. Karena apa? Ya kita bisa bicara ya sebenarnya kalau ada duit ya kita kelolakan. Cuman teman-teman bisa lihat mungkin dari kita rekan-rekan sendiri ataupun saudara, teman atau bahkan keluarga. Seiring kenaikan pendapatan seseorang terlepas dia karyawan ataupun berbisnis, gaya hidupnya meningkat juga enggak? Tentunya iya ya. Ini seperti halnya mungkin kita bisa contohkan, mungkin ketika dulu pas awal masuk kerja, seorang mungkin fresh graduate, ya, itu gajinya masih UMK, let's say. Kemudian seiring berjalannya waktu, 5 tahun kemudian ternyata gajinya sudah 10 kali lipat. Ya, kita bisa lihat dari sisi makannya aja sendiri. Ketika mungkin UMK, itu bisa jadi dia masak sendiri atau akhirnya makan di kaki lima. Tapi ketika 5 tahun kemudian sudah menduduki posisi manajer, gajinya sudah meningkat, dia bisa jadi makannya sudah di bintang 5 ya. Nah, ini baru dari sisi makan. Belum sandang ataupun yang kita sebut sebagai fashion ya. Dulu kita pakai mungkin yang diskonan oke, tapi begitu sudah mulai masuk ke ranah bahwa kita meningkat keuangannya, gengsi dong, malu ya. Akhirnya pakai yang bermerek walaupun demi ya. Nah, ini. Kemudian dari sisi gaya hidup juga, mungkin yang dikendarai kendaraan, mungkin yang dihuni rumahnya, itu juga tentunya akan naik. Nah, ini yang perlu kita hati-hati karena apa? Nanti kita bisa akan bedah di sini ada beberapa aset atau kekayaan kita ya yang bersifatnya bisa memperkaya kita seiring berjalannya waktu, namun ada juga yang justru menggerogoti. Nah, hati-hati terhadap yang menggerogoti ini ya. Hati-hati, karena apa? Karena seiring dengan berjalannya waktu, tidak lagi aset kita itu bertambah, sudah menyusut, ditambah lagi digerogoti. Ya, ini nanti kita berikan contohnya. Ya. Kemudian kita membahas juga yang nomor 3, ini masih selaras dengan yang nomor 1, yaitu terjadi
bila mana terjadi koreksi ataupun review dan juga evaluasi terhadap rencana ataupun tujuan kita ya. Tujuan ini kita pendekatannya dengan keuangan ya. Karena kalau misalnya kita ngomong mengelola duit, maka yang kita inginkan sebenarnya kebebasan keuangan. Apa sih yang kita sebut sebagai kebebasan keuangan itu? Kebebasan keuangan adalah ciri-cirinya itu terbebas dari P14 ya. P14 ini mungkin sedikit joke ya buat rekan-rekan semua. Nah, tapi sebenarnya ada benarnya juga. P14 ini kalau kita sebut adalah apa? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasang, pusing cicilan, pusing KPR, pusing kartu kredit, pusing sampai dengan 14 kali. Ya. Nah, kita nggak pengen misalnya seperti itu. Namun yang terjadi sekarang banyak sekali. Bahkan kemarin mungkin ada beberapa yang di sosmed, kita bisa lihat bahwa ada yang menyatakan kepada pemerintah ataupun Pak Presiden, gajinya 80 juta, tapi cicilan mobil mewah, kemudian rumah mewahnya, dan seterusnya. Kemudian karena pandemi, dia minta dibantu, dan seterusnya. Nah, ini kan satu ironi yang terjadi. Sekarang mau gaji berapa yang dianggap cukup, begitu kan? Nah, ada rekan saya juga yang dia bergaji di atas 35 juta, ya, bukan bergaji, mungkin berincome ya, itu juga merasa kurang. Nah, sehingga sekarang pertanyaannya masalahnya di mana? Apakah gaji harus di atas 100, belum tentu juga. Masalah akan tetap sama. Berarti yang menjadi masalah adalah pensikapan kita terhadap aset kita. Ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Sehingga di poin yang nomor 3 itu, ketika kita berbicara tentang koreksi dan juga review, kalau kita misalnya, artinya apa? Kok di sini ada terjadi koreksi. Contohnya, kita mengambil aset yang ternyata liabilities tinggi. Ya, kita bisa ambil itu sebenarnya untuk kita konversi, kita ganti menjadi aset yang produktif. Contoh, misalnya kita punya satu rumah, kemudian pengen ambil KPR satu lagi. Ya. Nah, dari KPR satu lagi ini akan lebih bagus ketika dibuatkan homestay. Nah, terlepas kita akan berbicara kalau saat ini sedang pandemi mungkin nggak laku ya. Tapi setidak-tidaknya dari harga tanah dan juga dari pendapatan homestay ataupun kos-kosan, nah ini juga akan ada income yang masuk. Atau kalau diganti dengan aset lain bagaimana? Bisa juga aset yang bersifatnya mungkin keuangan atau financially asset. Seperti halnya di investasi-investasi. Itu bisa aja tentang mungkin saham, reksadana, unit link, commercial paper, Mipton note, ataupun turunan-turunan yang lain. Bahkan nanti misalnya kita berbicara obligasi, bond, dan juga mungkin sampai dengan suku ya, ORI. Nah, ini juga akhirnya kita bisa berbicara bahwa bagaimana tata kelola aset yang sudah kita dapatkan dan kita miliki sampai dengan saat ini, akhirnya seiring dengan berjalannya waktu itu bisa naik. Ya. Bukan lagi nanti nyusut, turun. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ya. Kemudian, ada poin yang 4, kebaikan atur uang selagi muda ini ada kalanya tidak memerlukan leverage yang terlalu tinggi untuk mengejar tujuan keuangan berdasarkan time value of money. Rekan-rekan di Fakultas Ekonomi Bisnis saya yakin tentu sudah mengerti dengan fasih ya, apa itu nilai waktu, nilai uang berdasarkan waktu, yaitu adanya faktor inflasi, adanya faktor interest ya, ataupun beban bunga ataupun bagi hasil yang diterapkan ketika kita berbisnis berdasarkan financial asset ya. Nah, ketika kita masih selagi muda, misalnya sebagai contoh, saat ini saya bergaji UMK, mungkin kalau di Jawa Timur ataupun Malang berapa? Contoh kata aja mungkin 2,5 juta ya. Tapi saya ingin ketika di pensiun nanti usia 55, contoh kata, itu saya mempunyai duit 1 miliar ya, 1 miliar. Nah, dari 1 miliar nih ketika saya usia 20, berarti 20 ke 55 itu ada sekitar berapa? 35 tahun. 35 tahun kalau kita kalikan misalnya saya 1 bulannya menyisakan uang 1 juta ya. Jadi totalnya berapa? Apakah sudah bisa tercapai 1 miliar? Tentunya tidak. Bahkan ketika kita disiplin setiap bulannya 1 juta ataupun 1 tahunnya 12 juta, maka dikalikan 35 tahun itu baru 420 juta. Nah, sedangkan kita punya tujuan keuangan yang kita sebut tadi, bahwa kita pengen ada di 1 miliar. Terus bagaimana caranya? Berarti kita perlu ungkit ya.
ataupun kita leverage ini dengan bisnis ataupun dengan investasi yang daya ungkitnya tinggi. Nah, salah satunya mungkin bisa di bisnis real, bisa juga di bisnis keuangan tadi. Kalau di bisnis keuangan bagaimana? Maka carilah yang growth dan juga mungkin yang berdividen misalnya ya. Kita langsung mungkin ngomong sebagian tentang saham juga karena saya lihat background-nya juga FEB ya, Fakultas Ekonomika dan juga Bisnis. Nah, ini yang salah satu untuk cara mudah, apalagi sekarang dengan gadget juga bisa ya. Jadi nggak perlu leverage. Bayangkan yang mungkin kalau mungkin saya ini tinggal 5 tahun lagi harus pensiun, pengen 1 miliar, tapi yang saya cicil 1 juta. Wah, ini daya ungkitnya dari tadi kalau yang 35 tahun itu 420 ke 1 miliar, kalau asumsi mungkin nanti 5% ataupun 10% aja sudah mungkin bisa ngejar ya. Tapi kalau 1 miliar saya harus dapatkan dalam 5 tahun, sedangkan saya nyicilnya 1 juta, wah ini seperti halnya pungguk merindukan bulan ya. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi memang ketika kita atur duit selagi muda itu akan jauh lebih bagus, apalagi nanti ada faktor enabler-nya yang kita ketahui bersama ya. Oke, kemudian kita lanjutkan juga tentang ada kalanya ada kalanya tidak memerlukan leverage yang terlalu tinggi untuk mengejar tujuan keuangan. Ini sama juga yang nomor 3 tadi, karena nggak perlu kita leverage, karena time horizon-nya masih panjang. Bahkan kalau ada kesalahan instrumen investasi yang kita masukkan, terlepas di bisnis real maupun juga bisnis yang bersifat keuangan, kita masih ada waktu untuk merevisi ataupun memonitor, kemudian kita men-switching atau mengganti, ya. Kita pindah investasi atau kita pindah bisnis. Contohnya mungkin kemarin bisnis di perhotelan yang mungkin ikut kelas berjejaring aplikasi itu. Tapi karena mungkin masa seperti ini sepi, kita bisa jadi alih fungsikan sebagai dapur untuk makanan online misalnya ya. Nah, ini juga akhirnya bagaimana kita bisa masih ada waktu untuk merevisi ketika terjadi hal-hal di luar yang kita kuasai ya. Kemudian yang kelima, masih dimungkinkan untuk menambah tujuan-tujuan baru di tengah jalan karena keleluasaan waktu dan juga pendapatan. Misalnya, tadinya misalnya saya ketika nanti pensiun, saya ingin punya mungkin 1 rumah, 2 rumah, kendaraan, kemudian uang di dalam tabungan atau kas sekian M, kemudian saya punya berapa bisnis, kemudian saya punya yayasan untuk saya wadah untuk charity misalnya, kemudian saya ingin berbagi juga kepada masyarakat umum, sehingga saya ingin punya wadah untuk mungkin online dan seterusnya. Nah, sehingga ketika kita ternyata pengen punya tujuan di tengah jalan, masih bisa nih, oh kita pengen nambah bisnis baru, kita pengen nambah hal-hal yang unik lagi istilahnya, yang bisa memberikan hasil dan juga asas kemanfaatkan bagi banyak orang ya. Nah ini kita bisa dilakukan ketika kita memang masih selagi muda, karena banyak sekali yang akhirnya waktu ini akan berbicara banyak begitu ya rekan-rekan. Nah, namun hal ini semua yang kita sampaikan itu tidak akan berimpact secara real kalau ada faktor enabler ini, faktor yang mempermudah ini enggak kita ketahui dan juga kita lakukan secara konsisten ya. Yang pertama adalah disiplin. Disiplin ini apa? Disiplin ini yang kita maksudkan adalah bahwa sekali kita tadi misalnya menabung ataupun kita berinvestasi, maka tata kelola keuangan kita juga harus tertib ya. Makanya konsep yang namanya menyisihkan itu harus digarisbawahi daripada menyisakan ya. Karena kalau menyisakan itu biasanya ya udah deh, nanti kalau habis dari belanja bulanan, disposal untuk hangout, untuk ngafe dan lain sebagainya, baru saya masukkan ke investasi. Biasanya nggak akan ada sisanya. Nah, itu yang perlu dicatat. Sehingga kalau disisihkan, itu ketika kita dapat terlepas dari orang tua masih ya, atau dari bisnis kita, atau kita sudah kerja part-time ataupun misalnya permanen, kita dapat, nah sisihkan dulu sebelum kita pakai. Nah, ini disiplin. Apalagi kalau lebih dulu daripada kita berinvestasi. Kenapa demikian? Nah, ini saya gariskan ya. Kalau kita punya kekayaan di titik tertentu di sini, teman-teman, fungsinya asuransi adalah kalau ternyata kita punya tadi misalnya sakit ya. Sakit habis 50 juta taruh kata. Berarti kan keuangan kita itu merosot 50 juta untuk membayar
Jadi kita semakin minus ya. Nah, dari situ sebenarnya ketika kita punya asuransi, maka dari yang minus 50 juta ini bisa kita kembalikan menjadi posisi semula karena tidak lagi kita membayar dari duit kita sendiri, tapi kita bisa ambilkan dari asuransi di situ ya. Nah, ini makanya fungsinya dari sisi ketika kita punya fungsi asuransi ya. Nah, ini yang harus kita ketahui jadi bahwa kalau kita punya asuransi fungsinya adalah dari 5 risiko tadi untuk menarik ataupun mengantisipasi potensi kehilangan aset kita, kehilangan harta kita karena terjadinya risiko yang 5 tadi. Nah, jadi paham ya bahwa kenapa proteksi ini harus lebih dulu daripada investasi ya. Nah, kalau proteksi ini sudah kita beli, maka bisa kita lihat lagi bahwa bagaimana kita dalam rangka meningkatkan aset kita, memperkaya kita dan juga termasuk untuk hari tua kita tadi itu dengan fungsi investasi. Nah, maka pilar yang kedua investasi ya. Investasi bisa beragam. Nanti kita bisa bahas di sini. Nanti saya buat sudah kita buatkan diagram sederhana untuk ada pemahaman nanti dari rekan-rekan pengen punya passion yang di mana begitu ya. Nah, investasi dari mulai investasi real sampai dengan investasi yang bersifatnya keuangan itu bisa menjadi salah satu pilihan dan juga diversifikasi ataupun pemecahan aset kita ya. Nah, karena harapannya investasi itu sendiri, kalau kita sampaikan dari sisi definisi, maka bisa kita sebut bahwa menunda kenikmatan saat ini untuk mendapatkan harapan peningkatan aset di masa mendatang. Ya, tentunya ada risiko tidak? Ada sekali. Makanya kita harus mengenal risiko itu dulu sebelum kita memilih sebuah asuransi. Selain juga biaya yang dibebankan di dalamnya, begitu ya. Nah, ini maka kalau kita berbicara proteksi dan investasi mana dulu, rekan-rekan tentunya sekarang sudah punya jawaban karena kita menggunakan skala prioritas begitu ya dari sudut perencanaan keuangan. Dan juga ini juga sangat cocok sekali diterapkan kepada milenial. Kenapa? Karena proteksi itu kalau bagi milenial itu akan lebih membebani harga ataupun harga yang ditawarkan lebih murah. Karena apa? Nah, ini saya bukakan dari sisi pendekatan asuransi. Karena asuransi itu menggunakan penilaian risiko terhadap terjadinya potensi klaim ya, potensi penggantian biaya itu dari statistik yang kita sebut mortalitas dan juga morbiditas ya. Mortalitas itu dari potensi terjadinya meninggal dunia seseorang, maka pendekatannya dengan usia. Jadi kalau usia muda tentunya akan lebih murah begitu ya. Kemudian morbiditas. Morbiditas adalah tingkat kesakitan seseorang. Seiring dengan usia, morbiditas juga akan naik. Jadi ketika masih muda ini juga akan lebih murah begitu. Nah, ini pendekatannya dari sisi asuransi. Kalau dari sisi investasi nanti kita akan sampaikan juga tentang yang beberapa potensi yang menjadi passion rekan-rekan ya. Nah, kemudian yang ketiga perpajakan. Kita sampaikan saja langsung ya, ada perpajakan, hari tua dan pewarisan. Kalau proteksi itu disebut sebagai wealth protection ya, sebagai memproteksi kekayaan kita, berarti kita berbicaranya dari sisi penggantian keuangan, bukan dari penggantian. Jadi beda sekali ya. Kemudian kalau investasi itu adalah wealth accumulation ataupun penimbunan, penumpukan, pengakumulasi, penambahan dari sisi wealth atau kekayaan kita. Sedangkan perpajakan ya, itu adalah bagaimana akhirnya kita seharusnya kita tetap sebagai wajib pajak yang taat, itu membayar pajak sesuai dengan porsinya tanpa kurang dan juga tanpa lebih. Namun ketika kita mengenal dari peraturan-peraturan pajak, kita jadi lebih efisien dan ketika kita mengenal dari instrumen-instrumen asuransi dan juga proteksi, kita bisa memilih mana yang lebih pajaknya lebih murah begitu ya. Nah, ini yang dari sisi perpajakan. Karena kalau kita tidak ketahui, bisa jadi pajak ini malah menggerogoti kita, bahkan bisa jadi membuat kita masuk di dalam rodeo ya. Kemudian yang keempat adalah hari tua. Tadi sudah kita sampaikan tentang bagaimana hari tua kita atur ya. Masuk di dalam proteksi bisa, tapi pada intinya adalah dia harus ada nice act ataupun ada nilai tunai. Yes. Pak Imawan.
nanti kita break dan selesai sampai 10.15 Pak ya. Jadi Oke, Pak. nanti sekitar pukul 10 lebih 5 menit atau lebih 10 menit selesai, kemudian sesi tanya jawab 5 menit. Siap, Pak. Sampai 10.15. Bisa Pak ya? Bisa, Pak. Ini Ya, sudah mau selesai kok. Ya, mohon maaf, terima mohon kasih. maaf. Ya, Ya, terima silakan. kasih Pak Agus. Ya. Oke, terima kasih Pak Agus tadi sudah timekeeping karena kalau enggak Pak. kita berbicara seperti ini ya apa namanya? Ini 2 minggu nggak cukup, bahkan dibikin mungkin silabus saja Siap, untuk Pak. perencanaan, betul ya. Betul. Oke, rekan-rekan mahasiswa sekalian, terima kasih yang masih berpartisipasi di sini. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun ada 69 mahasiswa dan juga sivitas. Terima kasih masih in tune dengan kita untuk kita berdiskusi. Ya. Nah, memang materi ini seyogianya kita bisa sampaikan itu mungkin 1 SKS atau bahkan 2 SKS ya, karena sebenarnya sangat luas sekali dan juga sangat detail. Namun setidak-tidaknya kami berharap bahwa dengan kuliah yang singkat ini, rekan-rekan bisa memahami dari sisi pertama hakikatnya, yang kedua dari sisi kulit luarnya dulu. Baru nanti kalau memang ada yang berminat, bisa juga menghubungi kami ataupun lewat Sivitas ITB Asia untuk nanti kita bisa tindak lanjuti begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai dengan hari tua yang sudah kita bahas dari sisi proteksi, bahwa kalau kita masih muda, kok sekarang udah ngomong hari tua? Karena justru masih muda tadi, kita bisa waktunya itu masih sangat lebar, luas ya. Kalaupun ada kesalahan kita bisa revisi. Nah, itu tadi sudah kita jelaskan, langsung kita skip saja. Sekarang pewarisan. Pewarisan itu kalau di dalam perencanaan keuangan kita sebut sebagai wealth distribution atau distribusi kekayaan. Kenapa? Mungkin suatu ketika kita nggak ada lagi. Ciri-ciri orang itu kan ada 4 dibandingkan yang lain. Yaitu life ya, hidup, kemudian learn, kita belajar, kemudian love, kita mencintai, setelah itu kita legacy ya, atau warisan. Nah, warisan ini tentunya akan kita wariskan kepada yang masih ada di dunia. Nah, terus bagaimana? Kenapa kok warisan ini perlu kita perencanaan juga? Rekan-rekan boleh tanya kepada teman, rekan, saudara, ataupun bahkan notaris ya, notaris yang menghandle tentang pewarisan, bahwa lebih dari 80% masalah yang mereka tanganin itu adalah masalah waris. Padahal waris ini sebenarnya kan cuma ada 3 faktor, yaitu pewaris, orang yang meninggalkan waris, yang kedua ahli waris, ya orang yang berpotensi mendapatkan waris ataupun beneficiary, kemudian yang ketiga harta waris. Kalau ada pewaris, ada harta waris, nggak ada ahli waris, juga nggak bisa diwariskan. Nah, maka tiga-tiganya ini harus ada. Nah, yang sering dispute adalah ketika pewaris lebih dari 1 tapi terjadi sengketa ya, atau belum dibuatkan sebuah wasiat atau belum dipecah dengan hukum yang berlaku. Karena hukum waris ini bisa berbagai macam, rekan-rekan ya. Yang pertama dari sisi mungkin hukum waris agama, hukum waris negara, hukum waris adat, dan seterusnya. Nah, ini maka pendekatan yang harus kita buat ketika kita berhubungan dengan waris, apalagi kita sebagai mungkin calon kepala rumah tangga, itu harus kita lakukan, walaupun mungkin saat ini masih single ya. Karena apa? Supaya kita tahu bahwa nanti kalaupun harus waris, kita pecah itu pakai yang mana. Dan juga tidak ada lagi sengketa. Contoh, mungkin apa sih namanya, tempat wisata, sebut saja mungkin Batu ya, dekat di daerah Batu dengan tanah sama-sama 100 meter, 500 lah ya, 500 meter persegi di dekat daerah Batu, daerah wisata, dengan tanah di Pantai Ngeliop ya, yang pesisir pinggir Pantai Malang ya. Nah, itu walaupun sama-sama 500 meter persegi, itu akan beda harganya. Nah, ini kalau kita hanya melihat dari besaran hektar ataupun arenya, ini bisa jadi nanti jadi sengketa karena semuanya akan berebut yang dekat tempat wisata begitu. Nah, terus bagaimana pewarisan yang bagus ataupun yang baik? Bisa jadi tetap dipecah seperti itu atau ditambahkan dengan waris yang bersifatnya paper aset. Nah, paper aset ini apa? Asuransi waris, asuransi meninggal tadi, asuransi jiwa. Karena apa? Nanti kalau si A ataupun si B ini sebagai ahli waris kita pecah jadi 2, misalnya harganya 1 miliar ya, maka mereka tidak lagi bersengketa karena dari nilainya sudah sama. Ya,
tidak lagi masalah geografis lagi. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita juga perlu perencanaan keuangan dari sisi waris, walaupun mungkin kita masih lama ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, ini tinggal ada dua slide lagi ya. Nah, ini rekan-rekan mungkin ada yang sudah membaca, adapun yang belum, kita hanya mungkin refresh lagi saja bahwa di sini yang kita sebut sebagai sumber income kita itu bisa beraneka ragam, kerja dimanapun atau bisnis apapun ya, atau ngerjain apapun, tapi oleh Robert T. Kiyosaki ya, ini saya ambil dari internet, hanya ada 4 kuadran cash flow ataupun aliran dana masuk ke kita ya. Nah, ini dikenalnya dengan istilahnya ESBI ya. E-nya itu employee, berarti kita kalau employee itu bekerja ya. Kita entah ikut perusahaan kecil, besar, menengah ataupun perusahaan negara, itu konteksnya berarti kita digaji setiap bulan itu bekerja. Terus yang kedua adalah self-employed ya, ataupun profesional seperti mungkin dokter praktek ya. Kecuali kalau dokter yang mungkin PNS atau dokter di rumah sakit itu bisa masuk employee. Tapi kalau dokter yang dia praktek mandiri ataupun dia sering memberikan konsultasi itu masuknya ke self-employed begitu. Ataupun seperti saya ketika memberikan satu literasi, edukasi, konsultasi ataupun kelas itu masuk sebagai self-employed ya. Nah, self-employed dan juga employee kalau kita lihat di sini kita sebutnya sebagai kuadran kiri, rekan-rekan. Ciri-cirinya apa? Di situ active income. Active income itu apa? Income-nya baru kita dapatkan kalau kita aktif bekerja. Contoh, mungkin harusnya misalnya saya ngisi 5 jam materi, tapi kok dilalahnya saya sakit nih, ya. Akhirnya nggak jadi. Ya akhirnya income saya nggak jadi dapat, bahasanya begitu ya. Jadi harus kita lakukan baru kita bisa dapat. Ataupun sebagai employee, kita ternyata sakit, nggak masuk 2 bulan. Bisa jadi ada kebijakan yang masih ngasih, ada yang tidak. Tapi kalau bisa kita bilang bahwa yang namanya active income ini memang kita harus aktif. Pertanyaannya, apakah seumur hidup kita akan sebagai employee dan self-employee? Jawabannya tentu tidak, karena kita punya yang namanya golden age tadi ya, masa-masa keemasan kita, tapi nanti ada masanya bahwa kita juga sudah nggak bisa seaktif ini lagi misalnya ya. Nah, kalau gitu terus gimana untuk bisa kita mendapatkan income? Nah, makanya kita perlu melihat yang sisi kanan, passive income. Passive income di sini ini formatnya bisa apa saja. Bisa jadi rekan-rekan nanti jadi business owner ya. Sekarang rekan-rekan yang masih muda banyak sekali yang udah punya bisnis dan cakep-cakep ya. Karena nanti kalau kita berbicara tentang bisnis ya, kita juga nanti bisa bantu di sesi khusus seperti untuk bisnis coaching dan lain sebagainya. Kita ada layanan baik yang berbayar maupun komersial maupun pro bono ataupun charity, karena kita juga ada di beberapa komunitas bisnis dan juga bisnis startup kayak gitu ya. Nah, sebagai owner bisnis ini kalau misalnya kita berarti membuat sistem ya. Kalau tadi self employee itu nggak dibikin sistem, jadi kayak orang dagang harus kita sendiri terus. Tapi kalau bisnis ini bisa juga untuk kita berbicara sistem. Saya buat sistemnya, di situ ada mungkin manajer, kemudian ada fungsi HRD, keuangan, pemasaran, dan lain sebagainya. Target ditetapkan, dan mereka ternyata kita gaji. Duit keluar ya, tapi dari kita gaji itu ternyata produk atau jasa kita mulai ngalir. Nah, maka itu sistem sudah mulai jalan, atau mulai autopilot ya. Walaupun di awal mungkin kita sendiri yang melakukan. Ketika udah autopilot ini, maka sebuah istilah di business owner yang bikin kita pengen semua adalah apa? Kalau bisnisnya sudah jalan itu enak banget ya, karena apa? Ownernya masih tetap bisa jalan istilah gitu. Jadi owner nggak perlu selalu setiap waktu ngawasi terus. Owner bisa jalan-jalan di saat bisnisnya tetap jalan. Nah, itu yang akhirnya ketika kita membuat sistem. Beda yang tadi yang merah ya, yang self. Kita harus selalu melakukan pekerjaan terus begitu. Nah, ini makanya karena tidak setiap waktu ataupun tidak selamanya kita bisa melakukan pekerjaan baik fisik maupun pakai pemikiran kita ya. Nah, itu kalau kita berbicara dari sisi bisnis. Plus minusnya ada, tapi kemudian yang keempat, investor apa bedanya? Kalau bisnis kita masih ngurusin tentang orang dan lain sebagainya ke bawah, investor
kita nanti lebih jeli lagi, apalagi teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita bisa melihat bahwa teman-teman bisa melihat dari situ, dari sisi apa? Oh, ternyata bisnis ini nggak bagus lagi nih. Karena apa? Return on equity-nya ataupun return on asset-nya nggak seperti halnya deposito. Ya mending saya di deposito aja kalau ROA-nya ternyata lebih kecil dari deposito, kan udah nggak menarik istilahnya gitu. Artinya bahwa kalau saya masukin di bisnis itu, potensi capital gain, potensi dividen saya itu harusnya lebih besar daripada yang ditawarkan oleh perbankan atau industri jasa keuangan yang ada, istilahnya kayak gitu kan. Nah, maka dari sisi investor ini baik bisnis real maupun bisnis di capital market di pasar bursa itu juga bisa, dan itu pun nanti bisa kita wariskan ya. Tidak lagi artinya bahwa kita selalu setiap kala memantau, yang penting kita monitor setiap periode aja itu sudah cukup. Apakah ini layak masih kita keep bisnisnya, investasinya, atau kita harus switching seperti itu ya. Nah, sekarang tinggal kita yang terakhir. Nah, ini dapat dari rekan saya pendekatan bagaimana kita bisa bisnis menurut kesukaan kita ya. Pilihan bisnis itu bisa ada 8 mata angin ya. 8 mata angin ini yang pertama natural income ya. Income kita itu sebenarnya dari bisnis yang kita lakukan saat ini ataupun kerjaan ya. Durasi Pak, 3 menit lagi. Ya. Baik, wah pas banget ya ini jelaskan yang ini. Wah asik nih Pak kalau yang pas-pas begini ya. Dan juga saya senang sekali masih ada sekitar malah nambah ini 70 peserta ya. Oke, jadi kayaknya kalau nanti diperkenankan kita bisa buka kelas yang dari masing-masing chapter ini Pak ya. Oke, saya lanjutkan. Kebetulan pukul 10.30 ini ada beberapa mahasiswa kami yang ada kuliah juga Pak. Jadi, oh iya, baik. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang silakan kita persingkat saja. Ya. Terima kasih Pak Agus. Baik rekan-rekan, saya lanjutkan kembali di sini ya. Nah, ini pilihan investasi yang kalau mungkin kita lebih mudah yang bisa kita temuin di sekitar kita ya. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah dari sisi natural income ataupun bisnis ataupun income kita yang ada saat ini ya, secara natural, secara alamiah itu di mana begitu. Kemudian yang kedua itu kita sebutnya E dulu karena seperti 4 penjuru mata angin ya, NSWE ya. Nah, ada di sini E. E itu apa? Emas. Nah, kenapa kita milenial itu mungkin nggak kenal dengan emas? Padahal emas itu apakah investasi? Bukan. Emas adalah lindung nilai dari terjadinya inflasi. Teman-teman nanti bisa buktikan emas yang ada saat ini ataupun 10 tahun yang lalu ya, untuk membeli barang yang sama itu maka akan bisa didapatkan barang yang sama. Berbeda ketika kita menyimpan dalam bentuk uang ya. Karena uang tergerogoti oleh inflasi. Begitu cerita mudahnya. Kemudian yang S itu adalah safe. Tadi sudah kita sampaikan safe itu sebenarnya proteksi sama ya, asuransi begitu. Kemudian yang W ini kita bisa berbisnis di waralaba. Sekarang banyak sekali waralaba yang ditawarkan, franchise yang ditawarkan. Ini yang bagaimana teman-teman milenial, teman-teman yang sudah punya uang untuk bisa mendapatkan kekayaan lebih dengan memasukkan bisnisnya ataupun mengambil bisnis yang bersifat waralaba. Cuman perlu dicek dari sisi akad, jangan sampai merugikan kita, dan dari sisi kontrak itu memiliki kedudukan hukum yang sama. Karena saya lihat yang kalau belum besar itu kadang lebih banyak merugikan si franchisee-nya ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya dari sisi P itu apa? Properti. Nah, bisnis ataupun investasi di properti itu juga masih menarik walaupun bahkan kalau kita berbicara dengan saat pandemi ini. Karena apa? Orang masih tetap butuh hunian. Orang masih butuh untuk staying ya, untuk menetap begitu. Kemudian yang berikutnya royalti. Nah, walaupun nggak semua orang bisa, tapi rekan-rekan yang punya gift tertentu, yang punya berkat tertentu, ya, itu bisa menggunakan memaksimalkan gift-nya. Entah itu dari suara emasnya, entah dari hobi menulisnya, ya, menulis sekarang pun bisa banyak banget, buku ataupun blogger, vlogger, dan juga reviewer, ya. Kemudian yang berikutnya ada agrobisnis, ya, berbeda dengan agri, jadi lebih luas yang agro ya. Jadi segala sesuatu yang bisa diolah dari sisi agro untuk menciptakan ekonomi digital baru begitu. Yang terakhir adalah F itu financial investment. Tadi sudah kita bahas sedikit seperti halnya di pasar modal ya, dan juga alat-alat investasinya ya. Nah, kurang lebih itu saja sih pemaparan dari saya yang singkat.
kurang lebihnya mohon maaf dan monggo silakan bisa dibuka sesi tanya jawab Ya. di Terima waktu kasih yang Pak singkat. Imam Nadi. Wah, luar biasa. Ya, bisa membantu membuka wacana Pak bagi mahasiswa tentang Semoga Pak. bisnis, termasuk investasi. Tadi saya tertarik dengan kata menyisipkan, tidak hanya menyisihkan. Ya. Nah, langsung saja Pak. Untuk sesi ini adalah sesi tanya jawab Pak. Ya. Iya, monggo silakan. Kami persilakan langsung kepada adik-adik mahasiswa, silakan. 1 atau 2 saja penanya. Boleh di-chat, boleh langsung. Ya. Sambil informasi bahwa presensi sudah ada di chat ya, s.id/absen KTA Asia. Nah, silakan kepada adik-adik mahasiswa, kami buka pertanyaan 1 atau 2, silakan. Boleh di-chat, boleh langsung, silakan. Silakan. Ya, sambil menunggu Pak Imawan, kira-kira bisnis atau investasi apa Pak yang cocok bagi mahasiswa? Karena notabene-nya kan mahasiswa kita kemungkinan besar dananya masih dari orang tua, masih bantuan dari keluarga atau saudara. Bagaimana Pak kira-kira? Kalau yang bisnis yang cocok untuk mahasiswa yang juga bisa untuk menambah uang saku minimal saat ini, apalagi di kala pandemi, itu bisnis yang bersifatnya mungkin food delivery ataupun food service ya Pak ya. Dari mulai kita dropshipper ataupun online delivery ya. Ini sangat menarik sekali karena mulai pandemi ini saya lihat 80% WA status rekan-rekan bahkan yang dari mulai pejabat sampai dengan mungkin posisi struktural perusahaan pun akhirnya berlomba-lomba nawarin makanan ya. Ini yang jadi fenomena menarik begitu. Dan itu laku semua, Pak. Ya. Ini ada pertanyaan, Pak. Izin bertanya dari Lela DY. Saat kita ingin berinvestasi untuk hari tua, tentunya harus konsisten untuk mengumpulkan atau menabung. Nah, cara atau memotivasinya bagaimana, Pak, agar bisa konsisten berinvestasi dan menabung? Terima kasih Laila ya. Tadi pertanyaan menarik. Cara untuk konsistensi. Konsistensi itu bisa kita bangun kalau tujuan kita jelas. Saya masih merasakan sendiri ketika dulu saya nggak punya tujuan, asal kuliah saja, itu masa-masa yang ibaratnya harus kita melakukan pertobatan keuangan ya, pertobatan ekonomi, pertobatan tujuan. Bahwa kita harus punya purpose of life dulu yang jelas atau tujuan hidup kita jelas. Saya itu mau ngapain, saya mau jadi apa, saya mau bisa jadi apa ya. Dari situ maka tujuan-tujuan yang bersifat keuangan bisa kita create ya. Contoh, saya misalnya Lela belum married ya. 5 tahun lagi habis kuliah mulai bekerja saya harus married ya. Misalnya biar enggak terlalu kelamaan. Nah, ketika married itu jadi misalnya 5 tahun lagi besar biaya berapa ya, itu nanti yang misalnya berapa harus disisihkan untuk bisa mencapai biaya tadi. Terus tujuan-tujuan yang sampai dengan hari tua itu juga sama, maka itu kita bisa sisihkan bahwa ketika nanti sudah nggak bisa apa-apa lagi, sering-seringlah kita lihat orang yang sudah nggak bisa bekerja, tapi dia tidak punya dana. Nah, itu untuk memotivasi salah satunya bagi kita, seperti itu. Karena apa? Tanpa melihat hal-hal real, ya akhirnya semuanya itu akan menjadi semu. Banyak sekali kita tinggal googling ataupun lewat YouTube dan seterusnya, itu bisa kita lihat kisah-kisah yang sangat touching ya, sangat menyentuh begitu. Itu kurang lebihnya Pak Agus dan juga Laila. Halo, Pak Agus. Ya silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Coba saya buka lagi di chat, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Ada lagi pertanyaan Pak? Investasi yang cocok untuk mahasiswa itu seperti apa Pak? Nah ini dari Dina Wulan. Ya. Investasi yang cocok untuk mahasiswa itu adalah investasi yang mungkin dana investasinya nggak perlu gede, tapi bisa secara kontinu itu disisihkan ya. Jadi bukan disisihkan. Disisihkan ini berarti kita bisa melihat bahwa konsistensi ataupun keajekan kita untuk menyisihkan tadi itu yang akan sangat bermakna. Guru saya pernah menyampaikan bahwa 10% yang kita dapatkan ketika kita awal kerja ya, dalam waktu cukup 10 tahun saja itu sudah bisa menggantikan 90%
dalam kurun waktu 10 tahun. Artinya bahwa sebenarnya kalau kita masih muda menyisihkan, itu juga tidak perlu waktu sampai dengan seumur hidup, akhirnya kita sudah berkebebasan keuangan. Karena kalau kebebasan keuangan, tidak berarti kita sudah tidak ada cicilan, kita tidak ada hutang, dan kita sudah punya aset yang secara sendirinya itu memperkaya kita, begitu ya. Itu Dina. Nah, ini dari Laila. Berarti kita harus buat goalnya dulu, Pak ya. Kemudian apa ini? Dan sering-sering dilihat gitu, Pak, biar selalu ingat. Nah, itu. Ya. Dari catnya. Betul Bagaimana, sekali, Pak? betul sekali Pak Agus dan juga Laila. Jadi kalau mungkin Laila memungkinkan dan juga rekan-rekan semua, coba cek itu di Google ya, pakai image, itu bisa kita lihat istilahnya dream book ya, ataupun misalnya kita future image atau apa ya. Kita bisa bikin bahwa kita pengen punya impian-impian kita yang kita tempelkan, kita wujudkan dalam bentuk gambar. Nanti bisa ditaruh dari mulai di print out di kamar kita, di pintu kita, kemudian mungkin di gadget kita dan juga di laptop kita ya. Nah, ini yang akan sedikit banyaknya juga akan menarik ya. Karena apa? Sebenarnya itu akan mengafirmasi alam bawah sadar kita itu untuk setiap kali melihat bahwa oh aku harus mencapai itu, aku bisa mencapai itu, aku pengen punya itu, dan itu pasti akan terjadi. Istilahnya kayak gitu. Dan ini sebenarnya ketika kita orang spiritual itu adalah sebagian dari doa ya, yang mana doa ini kita lambungkan ke langit yang nanti akan mantul lagi ke kita. Istilahnya begitu ya. Nah, ini saya bisa bicara seperti ini karena saya hitung berapa? 12 tahun yang lalu saya pernah punya impian seperti itu, dan bahkan impian saya itu pun saya taruh di laptop dan juga HP saya, dan hampir setiap hari saya setel. Cukup dalam kurun waktu 13 bulan impian saya itu akhirnya bisa tercapai ya. Wah, Dan itu keren. amazing sekali ya. Nah, ini makanya yang kalau saya sampaikan bahwa afirmasi itu penting. Dan ini sebenarnya kalau kita berbicara dari ekonomi bisnis dan juga marketing pemasaran, makanya iklan itu bisa dibikin menjadi 3 hal. Visualnya bagus ya, kemudian verbalnya bagus. Verbal itu kalau sekarang rekan-rekan lebih menyatakan sebagai caption ya. Kemudian kinestetiknya bagus. Kinestetik itu hubungan antara ataupun bagian dari visual dan juga caption tadi yang akhirnya kita punya daya imajinasi lagi tersendiri ya, membayangkan. Nah, kalau itu sudah menyatu bagus, biasanya nanti iklan dari produk kita itu juga akan bisa gampang terjual seperti itu. Nah, begitu juga dengan impian tadi atau goal-goal kita gitu ya. Begitu Pak Agus dan juga Ya. Laila. Terima kasih Pak Imam Nadi, luar biasa. Karena keterbatasan waktu Pak, sebetulnya kepingnya kita lanjut Pak sampai slide Ya, ke 38. Keterbatasan waktu. Terima kasih Pak Iman atas waktu dan kesempatan. sama-sama. Langsung Terima kasih Pak Agus. saya serahkan lagi kepada Pak Sunu. Ada Pak Sunu? Tes, halo. Bapak Agus Purnomo? Ya, saya, halo. Ya silakan Pak. Oke, terima kasih waktunya buat teman. Iki yang mengena di saya itu adalah afirmasinya Pak Himawan, ya keren banget itu. 13 bulan wis tercapai dari impiannya. Keren. Oke, Pak Himawan, terima kasih atas waktunya, sharing sessionnya buat Terima kasih teman-teman. Pak Agus, rekan-rekan semua. Terima kasih Pak Himawan, terima kasih. Ya. Terima kasih. Buat teman-teman Terima kasih, semua. Pak Himawan. Terima kasih Bu Tere. Terima Nah, kasih. saya berharap sih bisa berkelanjutan ya Terima Pak kasih. Himawan, karena saya ada sesuatu untuk satu mungkin kerjasama dan lain sebagainya. Nanti saya lanjut lewat Pak Agus Pur ya. Boleh, dengan senang hati Bu Tere. Matur nuwun Nanti bisa sangat kita lho, lanjut. Bapak. Sama-sama Ibu. Matur nuwun. Nah, itu buat teman-teman semua jangan lupa absennya tetap di s.id absen KT Asia. Jangan lupa di Yang YouTube bagaimana Pak Agus Pur? Yang YouTube-nya itu bisa. kenapa Pak? YouTube-nya Bisa, bisa ya Pak ya? Bisa, tapi tadi Oh, iya. sempat trouble. Oh sempat trouble ya. Iya. Tadi tugasnya sekarang ada baru lagi selain buat status atau feed di sosial media, dicantumkan deskripsinya sesuai dengan yang ada di absensi kuliah tamu, atau fasilnya sudah membagikan ke masing-masing grup ya, kelas ya. Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan kekurangan. Semoga minggu depan kita lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Pak Agus, Pak Himawan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Sunu, Bu Tere, Pak Agus. Sampai ketemu lagi, Pak. Agus Pras. Matur nuwun Pak.
rekan-rekan semua, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam sukses. Terima kasih. Bentar. Selamat datang di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, perguruan tinggi swasta yang berkontribusi mencetak sarjana siap kerja berbasis teknologi dan berjiwa entrepreneur. Saat ini Indonesia berada di era perubahan yang sangat dinamis, di mana tradisi harus berjalan seiring dengan inovasi baru. Hal ini yang menginspirasi Institut Asia untuk mencoba menciptakan terobosan baru bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar. Institut Asia berada di lokasi yang sangat strategis di Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, Rembuk Sari 1A. Kami memiliki 2 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Teknologi dan Desain. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan 2 program studi strata 1, yakni akuntansi, Professional Business Management, dan 1 program pasca sarjana. Fakultas Teknologi dan Desain memiliki 3 program studi, yakni Sistem Komputer, Teknik Informatika, dan Desain Komunikasi Visual. Lahirnya entrepreneur dan profesional handal harus didukung dengan fasilitas yang optimal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki lab ekonomi dan galeri investasi. Untuk Fakultas Teknologi dan Desain memiliki sarana yakni lab otomasi, lab desain komunikasi visual, dan lab jaringan. Dengan keunggulan yang kami miliki, yakni penerapan konsep pendidikan dengan metode bisnis praktis dan key lab ekonomi dan galeri investasi. Untuk Fakultas Teknologi dan Bisnis, mari bergabung bersama kami, Go Beyond Your Limit with Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang.